Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Minggu 7 September 2025. Kebijaksanaannya sumber keselamatan. Kutipan dari Kitab Kebijaksanaan bab 9 ayat 13. Manusia manakah yang dapat mengetahui rencana Allah? Atau siapakah dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan? Sobat Katolikana, sungguh menantang sekali pertanyaan yang tertuang dari ayat Kitab Kebijaksanaan bab 9 ayat 13 sebagai menu permenungan saya hari ini. Bisa jadi Salomo mengakui keterbatasan manusia dalam memahami rencana ilahi. Terbatas dengan segala kemampuan akalnya. Dalam artian, tidak sanggup mengerti sepenuhnya apa yang ada dalam pikiran Allah ataupun maksudnya. Sehingga menurut Salomo, manusia sulit mencapai tata pemikiran ilahi, manakala tanpa memiliki kerendahan hati untuk memohon bimbingan kebijaksanaan yang datang dari Allah sendiri. Penulis ayat ini ingin menegaskan bahwa kebijaksanaan sejati bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, ini yang menarik, karena berkaitan dengan kebijaksanaan. Sobat Katolikana, saya teringat kisah nyata yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini adalah kisah tentang seorang peternak sapi di salah satu area di Pulau Jawa. Ia adalah seorang peternak yang sudah bertahun-tahun mengandalkan pengalamannya untuk mengelola peternakan. Ia percaya penuh bahwa dirinya mengetahui segala hal tentang sapi, kapan harus memberi pakan, bagaimana mengobati penyakit, dan cara meningkatkan produksi susunya. Suatu ketika terjadi wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan-hewan pemamah biak, yang membuat ternak-ternak sejenis mengalami kematian dalam jumlah yang tidak sedikit. Meskipun Dinas Peternakan setempat menawarkan pelatihan dan vaksinasi gratis, namun nada-nadanya peternak yang satu ini lebih sering menolaknya. Dia bahkan bergumam demikian. Saya sudah paham kok cara mengatasinya, gak perlulah orang lain ikut campur. Jadi ia mulai meramu obat sendiri dan mengatur pola makan sapinya tanpa mempertimbangkan berbagai hal, termasuk bagaimana mengatasi virus ganas dari penyakit yang melanda tersebut. Singkat cerita, ternyata sapi perah miliknya yang berjumlah 5 ekor itu secara bertahap mengalami sakit parah. Produksi susunya pun menurun drastis dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Bahkan ternaknya ambruk sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Saya jadi merenung. Apakah itu yang dimaksud dari sang penulis kitab kebijaksanaan? Bahwa semua orang perlu kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak dan menyerahkan semua hal yang tidak bisa dikendalikan hanya kepadanya. Pertanyaan reflektif di atas mengingatkan saya agar tidak sombong dan mengandalkan akal sendiri untuk memecahkan setiap persoalan dalam hidup ini. Sobat Katolikana, kita perlu belajar untuk berburu kebijaksanaan dari sumber yang lebih tinggi, baik dari Allah maupun pengetahuan yang dipercayakan melalui sesama. Kesombongan kita seringkali menutup jalan menuju pemahaman yang benar, sehingga pekerjaan yang tidak dilandasi kebijaksanaan dari Tuhan niscaya akan menjadi kontraproduktif. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk berani mengakui keterbatasan diri, sekalipun kita punya pengalaman, pengetahuan, atau rencana. Kita juga harus senantiasa setia dan taat kepadanya, karena segala kebijaksanaannya adalah sumber segala keselamatan. Mari kita teruskan perjuangan iman kita untuk percaya kepada kebijaksanaannya melalui sabdanya, agar kita menjadi pribadi yang naik kelas
di hadapan-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, ajari kami terus mau dan mampu menyerahkan semua persoalan yang tidak bisa kami selesaikan hanya kepadamu. Kami semakin yakin akan seluruh kebijaksanaan-Mu yang memberikan kualitas hidup beriman kepada kami, sehingga menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.